memfollow up apa yang pada pertemuan yang lalu oleh Dr. Syafa ya, untuk supaya kita punya milestone ya. Meskipun ini belum jadi, tapi ini menjadi sebagai bahan bagaimana milestone adab anak soleh ini kita bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya lah kita dapat bertemu kembali dipertemukan melalui kajian Sabtu Golden Habits Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-84. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum, alhamdulillah pada pagi hari ini telah membersamai kita guru kita semua, Ustadz kita yaitu Ustadz Agus Sukaca yang insya Allah pada pagi hari ini akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan wujudkan Islam dalam kehidupan keluarga atau golden periode masa jelang mukallaf. Berdasarkan rencana di awal ini, insya Allah kita juga akan dibersamai oleh salah satu narasumber, salah seorang tokoh dari Muhammadiyah juga, yaitu Bapak Dr. Khairuddin Basori, MSI, atau yang biasa kita kenal dengan Pak Irut. Ini tapi sepertinya belum... Sudah ada dia, Nur. Sudah ada. Ya, alhamdulillah. Artinya narasumber kita pada pagi hari ini sudah bertemu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Agus Sukaca untuk memberikan pemaparannya. Kepada Ustadz Agus Sukaca, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah sudah ada dari Papua, Sulawesi, Sumatera, Jawa tetap dapat hadir pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, dan masih waktu dini hari ini waktu Makkah, ini di waktu Makkah baru jam 1:30 sekian menit. Jadi tadi agak terlambat sedikit karena jam 10 baru bisa istirahat, agak kebelandangan, sehingga joinnya agak melandang. Pak Khairuddin Basori, sahabat saya sejak di IPM, alhamdulillah sudah rawuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Golden Habit masih bisa tetap siaran ya. Karena kemarin waktu di Madinah itu sama sekali tidak bisa ini ya. Ini juga sinyalnya kadang-kadang agak mengecil, sehingga nanti kalau misalnya sinyalnya tidak bisa masuk dilanjutkan sepenuhnya oleh Pak Irut lah. Tapi mudah-mudahan bisa diikuti sampai saya selesai menyampaikan materi.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk share screen. Ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang bagaimana mewujudkan Islam di dalam kehidupan keluarga. Nah, ini memfollow up apa yang pada pertemuan yang lalu oleh Dr. Syafa ya, untuk supaya kita punya milestone ya. Meskipun ini belum jadi, tapi ini menjadi sebagai bahan bagaimana milestone adab anak soleh ini kita bangun. Nah, ini kajian kita hari ini adalah jelang masa mukallaf. Masa mukallaf itu adalah masa di mana anak-anak sudah dibebani hukum atau kita manusia ini dibebani hukum. Semua yang kita lakukan itu sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Ya, jadi harus dipertanggungjawabkan. Kalau berbuat baik itu dapat ganjarannya, pahala kebaikannya. Kalau berbuat buruk itu juga ada balasan keburukannya. Semuanya sudah harus mempertanggungjawabkan. Nah, ini hak anak atas orang tuanya, saya ulangi lagi, ya ini di pertemuan yang lalu telah saya sampaikan. Hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa adabahu wa 'allamahul kitabah wasibahah wa rifayah wa alla yarzuqahu illa thayyiban wa ayyuzawwijahu idza adraka. Hak anak dari orang tuanya yang pertama mendapatkan nama yang baik, yang kedua adab yang baik, yang ketiga pengajaran baca tulis, keempat pengajaran renang, yang kelima pengajaran memanah, keenam tidak memberi rezeki kecuali yang thayyib, dan yang ketujuh menikahkan bila telah sampai masanya. Nah, di antara 7 hak anak dari orang tuanya ini, yang paling berat adalah hak untuk mendapatkan adab yang baik. Nama yang baik insya Allah mudah ya. Pengajaran baca tulis sekarang mengalir aja sudah bisa kita berikan ya. Renang ini juga sebentar bisa kita berikan ya. Memberikan rezeki ini juga sesuatu yang perlu kita perhatikan. Tapi yang perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar adalah bagaimana mendapatkan adab yang baik. Nah, di antara adab yang baik yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah adab terhadap Tuhannya, ya, adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa berbakti. Nah, wujud amal baik kepada Allah ini yang paling utama adalah sholat. Ya. Nah, ini sholat ini ditekankan sekali oleh Rasulullah. Ya, muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat. Ya. Wahum abna'u sab'i sinin. Sedang mereka berusia 7 tahun. Ya. Wadribuhum alaiha. Wahum abna'u ashrin. Ya. Dan pukullah mereka jika meninggalkannya pada usia 10 tahun. Ya. Wa farriqu bainahum bil madaji. Ya. Pisahkan tempat tidur mereka. Jadi kalau punya anak laki-laki, anak perempuan, itu pada usia ini sudah harus terpisah, tidak boleh sekamar. Ini sesuatu hal yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW, bahwa pada usia 10 itu sholatnya sudah oke, sudah menjadi bagian dari habitnya. Nah, sehingga kalau dibentuk seperti milestone, ya bagaimana adab sampai anak mencapai usia mukallaf, maka pada usia mukallaf itu adab ini harus sudah menjadi habit ya dari anak-anak. Mulai adab terhadap diri sendiri, beraktivitas umum, ya ini harus sudah selalu membaca basmalah ketika mulai aktivitas, ya membaca hamdalah kalau selesai,
makan minumnya adabnya Islami ya, dengan tangan kanan, kemudian sebelumnya membaca doa dulu atau paling tidak basmalah ya, menghabiskan yang diambil, tidak mencela ya. Nah, ini bagian dari adab makan itu memang sebelum anak mukallaf itu harus sudah oke, artinya sudah menjadi habit ya. Adab tangan kanan, tangan kiri. Ya. Jadi kalau mengambil sesuatu, menerima sesuatu, memberi sesuatu dengan tangan kanan misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya beristijaa itu yang digunakan tangan kiri. Jadi anak-anak sudah oke betul ya pada waktu mukallaf. Berpakaiannya ya, juga sudah menutup aurat, kalau memakai mendahulukan yang kanan dulu, kalau membuka mendahulukan yang kiri dulu. Kemudian ada bersihnya, selalu membaca hamdalah kalau bersin, ya. Kalau kemudian didoakan oleh orang lain, yarhamukallah, kita membalas doa dengan yahdikumullah, ini sudah berjalan otomatis. Tidurnya, ketika berangkat tidur, doa mau tidurnya sudah oke dan selalu dipanjatkan ketika mau berangkat tidur. Kemudian memiringkan badan ke kanan, ya, mempergelap suasana lampunya, atau mematikan lampu. Kemudian ketika bangun dia juga berdoa. Bepergian ya juga sudah selalu tawakal kepada Allah, berdoa bepergian dan memberikan hak-hak tubuh. Ini terhadap diri sendiri, yang seharusnya ketika anak-anak itu sudah terjadi proses otomatisasi atau sudah menjadi habit. Kemudian adab terhadap orang lain. Bagaimana ketika berjumpa, bertemu, ya salam sapanya, senyum salam sapanya, sudah oke belum, ya? Ada bicaranya, apakah dia sudah bicara hanya yang baik-baik saja, kemudian menghindarkan pembicaraan yang tidak baik, kemudian bahasa tubuhnya terhadap orang yang lebih tua, apakah dia sudah hormat, ya, terhadap yang lebih muda, apakah dia sudah sayang, ya, terhadap orang yang bersin, apakah dia mendoakan orang yang bersin, yang mengucap alhamdulillah dengan dengan yarhamukallah dan seterusnya. Ya, jadi ini hak-hak terhadap orang lain, ya, adab terhadap orang lain, ini apakah sudah dilaksanakan secara otomatis oleh anak kita. Kemudian terhadap tempat atau alat, ya. Misalnya terhadap rumah. Ya, terhadap rumah. Kalau dia keluar rumah yang dilangkahkan kaki mana dulu. Kalau masuk rumah kaki mana dulu. Bagaimana doanya. Ya. Kemudian terhadap kebersihan rumah, ya, apakah dia ikut bertanggung jawab atau tidak. Ini adab terhadap rumah. Terhadap toilet, ya, yang dilangkahkan kaki kiri dulu, ya, doa. Ya. Terhadap masjid, terhadap kendaraan, terhadap jalan, terhadap alat, ya. Dan juga terhadap makhluk Allah yang lain. Nah, inilah ya, masalah adab yang kita perlu perhatikan betul. Sehingga ketika anak itu beranjak menjadi mukallaf, itu semuanya sudah siap. Ya. Dan tadi yang saya katakan, yang penting itu adalah sholat. Sholat itu sebelum mukallaf, ya 7 tahun itu harus proses pembiasaannya sudah dilakukan. Ya. Kita ingin men-setting anak kita atau mendidik anak kita, itu sholatnya dengan cara bagaimana? Apakah di awal waktu, berjamaah, di masjid? Wah, kalau ini bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita, sehingga 7 tahun itu sudah kita ajak ke masjid, ya, sudah membiasakan selalu di masjid, di awal waktu, berjamaah, ini adalah investasi yang luar biasa. Ini kita biasakan usia 7 tahun itu sudah proses pembiasaan harus sudah dilakukan. Nah, selanjutnya 10 tahun itu kalau dia agak lengah, ya, fadribuhu, ya, pukul. Ya. Tentu pukulnya pukul kasih sayang, bukan dipukul dengan rotan atau dengan yang menyakitkan, tidak. Ini untuk memaksa sehingga usia 10 tahun itu sudah terbangun habit. Dan ini indikatornya sebenarnya kalau 10 tahun, ya 10 tahun itu anak itu mestinya sudah tidak perlu diingatkan lagi. Nah, kamu
kamu sudah sholat atau belum? Ya. Nah, kalau kita di usia 10 tahun, kita masih sering mengingatkan sudah sholat belum, nah, itu berarti proses pendidikan sebelumnya ini kita belum berhasil. Ya. Sehingga usia 10 tahun adalah usia sholat telah menjadi habit. Nah, inilah salah satu prestasi bagi orang tua. Ya. Sehingga kalau anak-anaknya usia 10 tahun, habit sholatnya itu sudah menyatu dengan dirinya, tidak perlu diingatkan lagi, nak sudah sholat belum, wah ayo ke masjid. Ya. Nah, itu kalau harusnya kita lakukan, anak 7 tahun itu kita lakukan. Tapi kalau 10 tahun harusnya sudah jadi. Karena Rasulullah mengatakan kalau 10 tahun belum terbentuk ya kebiasaan itu pukul. Pukul. Ini sesuatu hal yang Bapak Ibu sekalian merupakan investasi yang besar. Bagaimana anak memiliki adab terhadap diri sendiri yang baik, adab terhadap orang lain yang baik, juga adab terhadap tempat, alat, serta makhluk yang lain yang baik. Nah, ini banyak yang kurang berhasil, ya, kurang berhasil di dalam mengantarkan anaknya seperti sampai memiliki adab yang seperti itu. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang saya sampaikan, sesuatu yang saya pernah mendengar dari salah seorang putra Pak Jarnawi, ya, Pak Jarnawi Hadikusumo. Keluarga beliau itu konon selalu mengantarkan anak-anaknya yang telah mencapai usia mukallaf di dalam pertemuan keluarga. Dalam pertemuan keluarga itu yang mukallaf ya di rapat keluarga disampaikan, nak, ya, kamu sekarang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya sudah dibebani hukum. Apapun keputusan yang diambil untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu sudah dibebani hukum. Oleh karena itu, ya, selamat, kamu sudah menjadi manusia seutuhnya. Orang tua itu posisinya tinggal menjadi penasihat. Kalau nasihatnya kamu ikuti, alhamdulillah. Kalau tidak kamu ikuti, maka orang tua tidak bertanggung jawab lagi atas apa yang kamu lakukan. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi poin penting kita, bagaimana bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi manusia yang siap menjalani kehidupan ini dengan adab yang baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, selanjutnya insya Allah Pak Irut nanti akan memberikan yang insya Allah akan lebih menarik. Adanallah ya kumajmain. Nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus Sukaca telah memberikan pengantar pada kajian pagi hari ini. Alhamdulillah, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Khairuddin Basori atau Pak Irut. Dan kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti Golden Habit Forum dari awal, ini mungkin pertemuan kedua dengan Pak Irut, ya, artinya sebagai narasumber. Jadi bukan pertemuan pertama dengan Pak Irut. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dr. Khairuddin Basori. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah, saya dikasih Pak Dokter untuk ikut berbagi jelang masa-masa mukallaf ini. Jadi seperti sudah disampaikan tadi, ada dua istilah sebetulnya dalam fikih itu, ada yang namanya balik, ada yang namanya mukallaf. Ini biasanya sering dipertukarkan, dianggap sama, padahal sebetulnya ada sedikit perbedaan. Kalau balik itu memang lebih indikatornya biologis, itu jadi organ-organ reproduksi sudah sempurna, maka kalau perempuan ya
sudah bisa mens atau bisa hamil, tapi kalau laki-laki sudah bisa memproduksi sperma sehingga sudah bisa mimpi basah. Nah, tetapi kalau mukallaf itu ada tambahan lagi yaitu muslim dan berakal sehat. Oleh karena itu sering orang menyebutnya sebagai harus sudah bisa menerima taklif atau beban tugas kewajiban syariat. Ya, karena dia muslim dan berakal sehat. Kalau akalnya nggak sehat kan juga tidak kena, meskipun sudah balik, tapi tidak kena beban syariat karena memang tidak sehat akalnya. Baik itu hukum taklifi, ada wajib sunnah mubah, ini kalau dalam bahasa fikih. Kemudian ada yang azimah, ada yang rukhsah. Azimah itu hukum umumnya, jadi misalnya kalau sholat itu ya harus wudhu dengan tata cara seperti yang umumnya awal, hukum awalnya. Hanya kemudian kalau ada situasi-situasi tertentu, kemudian bisa mendapatkan dispensasi, keringanan, yang disebut dengan rukhsah. Nah, yang kita sebut jelang mukallaf ini tentu kalau dalam bahasa psikologi kira-kira ya usia remaja, dewasa. Nah, saya ingin lebih konsentrasi untuk usia-usia ini karena biasanya yang paling agak rumit itu ketika memasuki usia remaja. Di dalam psikologi usia-usia remaja ini disebut sebagai masa yang tidak realistis, sukanya mimpi-mimpi besar, jadi cenderung melihat dirinya dan orang lain itu sebagaimana yang diinginkan. Jadi usia-usia ini ya memang usia-usia banyak mimpi-mimpi yang ideal. Saya masih ingat waktu saya remaja itu saya ingin jadi dokter, karena menurut saya jadi dokter itu keren, dan idealisasi saya pada waktu itu kalau saya bisa jadi dokter, nanti kalau ada orang miskin periksa di tempat saya, nggak bayar. Saya kebetulan waktu itu SMA-nya juga IPA, ya saya daftar, UGM saya daftar, UNS saya daftar, karena waktu itu Fakultas Kedokteran yang dekat di Jogja 2 itu, dan alhamdulillah tidak ada yang diterima. Kemudian saya masuk ke psikologi. Nah, di psikologi saya juga diajari PAAL, diajari antropobiologi, dan yang lain-lain dari profesor-profesor di kedokteran. Baru saya menyadari bahwa, oh, rupanya kedokteran bukan saya banget. Itu saya kemudian menjadi lebih realistis ketika dibenturkan dengan kenyataan. Tapi ya itu namanya remaja, seperti itu idealisasinya, itu masa yang tidak realistis. Dan ini periode yang sangat penting karena menjadi jalan simpang kehidupan. Kalau benar di situ biasanya ke belakangnya juga lebih lancar. Tapi kalau ada masalah di sini, sering kemudian berlarut-larut persoalannya. Ini periode peralihan antara anak-anak dan dewasa. Jadi dikatakan dewasa juga belum cukup umur, belum cukup pengalaman, tapi disebut anak-anak biasanya sudah tidak mau. Nah, di fikih kan juga dikatakan biasanya usia-usia sekitar 12 tahun. Kalau laki-laki, kalau perempuan 9 tahun sudah menstruasi. Nah, orang juga sering menyebutnya sebagai periode perubahan. Perubahan banyak hal, baik secara fisik maupun secara psikologis. Akan ada banyak konflik psikologis di sini, ya, maka disebut juga masa bermasalah. Banyak sekarang kasus-kasus dalam tanda petik kriminal yang dilakukan oleh usia-usia ini, maka sering juga disebut masa bermasalah. Kenapa? Ya di sini sedang terjadi proses pencarian identitas. Jadi bagaimana kita menanamkan, mendampingi anak-anak supaya mantap punya identitas sebagai Muslim, berakhlak karimah. Itu sebuah proses pendampingan, proses pencarian yang tidak mudah. Karena apalagi kalau nanti teman-temannya tidak begitu. Ketika teman-temannya tidak begitu, kan kemudian dia sering ketarik ke teman-temannya. Itu karena di usia-usia ini pengaruh peer, ya teman sebaya itu sangat kuat. Kita sebagai orang tua
istilahnya semacam berkompetisi dengan koleganya untuk merebut perhatian remaja. Kalau kita bisa gaul, bisa menyesuaikan dengan dunia mereka, nah biasanya mereka juga masih bisa dekat dengan kita. Nah, sering juga disebut sebagai masa yang menakutkan karena agak susah diatur, kemudian sering di sana-sini perilakunya masih belum sesuai dengan standar, sebagainya. Nah, mudah-mudahan setelah ini bisa dilewati, dia bisa masuk, bisa melewati ambang dari masa kedewasaan ini. Karena ini masa-masa peralihan. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ini sangat terkenal di dalam psikologi, ada yang disebut dengan developmental task atau tugas-tugas perkembangan. Nah, ini pertama kali dimunculkan oleh Vickers. Jadi di usia-usia tertentu itu secara psikologis orang sebetulnya sudah harus mencapai ini. Tadi Pak Dokter sudah menyampaikan kalau 10 tahun sholatnya harus sudah bisa mandiri dan lain sebagainya. Nah, saya nanti akan mencoba melihat beberapa hal karena di lapangan itu ternyata tidak sesederhana yang kita idealisasikan. Jadi identitas misalnya peran maskulin, feminin, ya dia udah bisa membedakan bagaimana seharusnya berperan sebagai laki-laki, misalnya kalau perempuan ya bisa lebih feminin, tidak sebaliknya. Jadi peran jenis sudah mulai mantap di sini. Kemudian bisa menerima secara baik ya keadaan fisiknya, karena kadang-kadang ada yang kok saya hitam, kok saya pendek, kok saya itu proses penerimaan ya, keadaan diri. Secara emosional jadi sudah mulai mandiri, sudah nggak lagi banyak tergantung kepada orang tua dan orang dewasa yang lain. Nah, mestinya di usia-usia remaja ini itu sudah sampai. Nah, mulai mencoba memikirkan bisa mandiri secara ekonomi dan persiapan untuk bekerja, pilih-pilih nanti saya akan menekuni bidang apa, kemudian nanti mempersiapkan untuk kehidupan berkeluarga, lalu kalau dia sekolah, dia kursus, training, dan lain sebagainya itu ingin mengembangkan kemampuan supaya nanti kompetensinya itu bisa memadai sebagai warga negara. Lalu sudah mulai bisa mempertanggungjawabkan, belajar untuk mulai bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya, ya perilakunya sendiri. Nah, lalu sistem nilai ya itu sudah mulai mantap, dia sudah bisa berpegang pada sistem nilai atau etika yang dianut. Nah, tetapi ada banyak juga anak-anak kita remaja yang tidak bisa begitu. Maka kemudian orang menyebutnya, loh ini kok jadi anak kita nakal. Bukan saja tidak bisa beragama dengan baik, tapi memang perilakunya ada mengganggu. Nah, ada penelitian yang menarik, faktor-faktor yang sangat erat. Kenakalan itu ternyata di samping soal peer, itu soal religiosity. Ini ada family karakteristik, bagaimana situasinya di rumah, karena dari banyak kasus itu kalau ada anak bermasalah itu mesti keluarganya yang nggak beres. Meskipun ada juga keluarga yang beres, tapi karena satu dan lain hal mungkin kesibukan dan sebagainya dengan dapat peer influence yang sangat kuat, lalu akhirnya nakal juga, bisa melawan orang lain, merusak, sebagainya. Nah, persoalannya adalah kadang anak-anak ini tidak punya religiusitas yang bagus. Nah, kalau kita lihat di sini, memang peran peer pressure itu kuat sekali, 0,416 kalau dalam penelitian ini. Jadi ada keluarga, ada aturan macam-macam itu, tapi kemudian begitu kita lebih melihat lebih dekat lagi dengan anak-anak, memang religiusitas itu sangat berpengaruh juga contoh-contoh dari teman-temannya. Tapi yang paling berpengaruh itu ya peer pressure. Karena mereka yang tawuran sampai kelitih, bahkan kemudian ada yang
membacok orang yang tidak bersalah, itu kalau ketika diinvestigasi, ya ada peer pressure. Saya dari anggota gengnya itu mengatakan kalau belum melukai orang itu ya belum bisa diterima di geng ini. Nah, makanya dia cari sasaran. Lalu diberi contoh oleh seniornya untuk tawuran itu bagaimana. Nah itu yang kemudian muncul banyak kenakalan di kalangan remaja ini yang jelang-jelang mukhalaf. Ya, mereka masih kecil, belum banyak pengalaman, sehingga pertimbangan-pertimbangan rasional itu kadang masih belum masuk dengan baik. Bisa kalau misalnya dibacok itu bisa bikin orang mati, itu kadang-kadang nggak kepikiran. Jadi mereka nanti kalau udah ketangkep di kepolisian gitu ya nangis-nangis, itu biasa. Nah, ada juga penelitian yang mengatakan bahwa kesimpulannya begini, remaja itu yang berhasil melawan pressure dari kelompoknya, dari gengnya, yang kemudian supaya tidak berperilaku yang menyimpang, itu biasanya parents-nya itu teach and live religious principle. Jadi memang keberagamaan keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat sangat penting kalau kita ingin anak-anak berkembang. Kalau dalam bahasa Abdullah Nasir Alwan itu ketika bicara tentang Kaifiatut Tarbiyah, ada buku bagus, Tarbiyatul Aulad bil Islam, itu pendidikan anak dalam Islam. Itu begitu sampai kepada Kaifiatut Tarbiyah, itu yang nomor satu itu ya Tarbiyah bil Qudwah, modeling. Jadi ya pendidikan dengan keteladanan. Sebelum nanti Tarbiyah bil Adah ya dengan habituasi, dengan pembiasaan. Tapi yang paling penting modelnya dulu. Nah, yang sering terjadi kadang di rumah itu modelnya nggak begitu jelas. Kenapa tidak begitu jelas? Karena orang tuanya sibuk, misalnya gitu. Jadi nggak sempat dilihat oleh anak-anaknya. Karena lebih banyak sibuk di luar. Nah, sementara yang di rumah mungkin yang dilihat yang lain lagi. Nah, maka saya kira internalisasi nilai-nilai keagamaan itu menjadi penting. Nah, Bapak Ibu, sederhananya itu begini. Anak itu kan ada faktor genetik, ya, ada faktor dasar yang memang dibawa dari kita sebagai orang tua, tapi juga ada faktor ajar. Nah, sengaja saya sederhanakan menjadi seperti ini untuk mempermudah logika kita bahwa di awal saya tulis 0 tahun di situ, faktor-faktor dasar itu lebih dominan. Nah, sementara ke kanan, itu faktor dasarnya kemudian mengecil. Dan yang lebih besar itu adalah faktor ajar. Itu sebabnya kalau sudah jelang-jelang mukallaf, apalagi nanti sudah mukallaf, bahkan sudah dewasa, kok masih nggak benar, masih nakal, masih tawuran, macam-macam. Kita sering menyebutnya sebagai kurang ajar. Nah ini karena memang ajarnya kurang. Mungkin ada hal-hal yang tidak pas dalam proses pendidikannya, sehingga anak ini tidak bisa berkembang seperti harapan. Karena pendidikan itu kan gampang-gampang susah ya mendampingi anak itu. Tidak, kalau ditanya ya orang tua tentu semua menginginkan bagaimana anaknya punya akhlakul karimah, akidah yang kuat, aktif di perserikatan dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa? Mungkin how to-nya, kaifiatut tarbiyah yang kadang tidak pas sehingga nggak jadi. Misalnya ada sederhana. Saya pernah diminta majelis tabligh karena waktu itu ada latihan instruktur tingkat nasional di asrama haji di Jogja. Saya kebagian ngisi dakwah keluarga. Iseng-iseng saya minta peserta, ini kan dai-dai mubalighot kondang di wilayahnya masing-masing yang sebagai peserta. Saya minta mereka menuliskan jumlah anak. Peserta tertawa karena ini dakwah keluarga kok kayak BKKBN aja suruh nulis jumlah anak. Saya bilang ditulis saja Bapak Ibu. Nah, setelah menulis jumlah anak, kemudian saya minta untuk menuliskan anak yang nomor berapa yang mengikuti jejak Bapak Ibunya menjadi mubalighot Muhammadiyah. Nah, yang menarik setelah dikumpulkan dan saya bacakan, sebagian besar itu nggak yakin bahwa ada anaknya yang bisa melanjutkan
perjuangan orang tuanya sebagai mubaligh-mubalighat Muhammadiyah. Ada yang menyebut anaknya 5, terus mohon doa restu, anak saya yang terakhir. Anak yang terakhir saja masih mohon doa restu, itu artinya kan dia saja nggak yakin. Ada yang anaknya 3, tidak ada. Ini kan menarik. Keluarga tokoh, tapi ke bawah nggak ada yang meneruskan. Nah ini kan soal how to. Kalau soal keinginan, pasti semua orang tua ingin anaknya punya internalisasi nilai-nilai keagamaan yang baik, sudah bisa mandiri dan lain sebagainya. Tapi di lapangan ini soal bagaimana cara kita mengajarkannya. Nah, saya ingin memberi catatan bahwa tadi secara teknis sudah disampaikan oleh Pak Dokter, tapi yang jadi persoalan dari pengalaman saya selama ini soal spiritualitas, yang sekarang kalau di dalam bahasa psikologi disebut kecerdasan spiritual. Jadi bagaimana mengajarkan agama itu tidak sekedar kulitnya, tidak sekedar formalitas fikhiyahnya, tetapi juga mengembangkan spiritualitas yang bagus. Jadi apa ya, dengan kecerdasan ini kita bisa membayangkan kemungkinan yang belum terjadi melampaui pola yang umum misalnya dalam hidup. Jadi anak kemudian memiliki semacam helikopter view, istilah teknisnya itu seperti pandangan helikopter, dia bisa transcend, dia bisa naik, sehingga punya perspektif yang lebih luas ketika melihat persoalan kehidupan. Bagaimana kaitannya dengan yang Maha Kuasa dan sebagainya. Sehingga biasanya mereka yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi itu hidupnya lebih bijak, lebih arif. Nah, beberapa ciri orang yang kecerdasan spiritualnya tinggi itu fleksibel. Ya, dia bisa beradaptasi dengan banyak perubahan, kemudian awareness-nya tinggi. Kadang kalau tadi Pak Dokter menyebut nggak usah diingatkan aja dia udah menyadari, itu yang disebut dengan awareness yang tinggi. Jadi nggak usah diingat. Kalau yang awareness-nya rendah itu diingatkan aja ngeyel, ya nggak mau terima, dia merasa sendiri. Bahkan kalau dia sedang gagal atau sedang mengalami sesuatu yang menyesakkan, ya penderitaan, itu dia bisa memahami dan bahkan kemudian bisa memanfaatkannya untuk memacu prestasi yang lebih baik lagi. Jadi tidak drop tapi malah melejit. Jadi istilahnya transcend pain. Jadi dia tidak terjebak dalam rasa sakit, tapi bahkan kemudian dia bisa mengambil hikmahnya kalau dalam bahasa kita apa yang harus dilakukan ketika dia menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Hidupnya lebih terinspirasi oleh visi misi atau nilai-nilai. Bapak Ibu, kalau dalam bahasa psikologi itu ada semacam segitiga. Segitiga yang kemudian dibagi beberapa layer. Layer yang paling bawah itu nilai, value. Nah, value ini nanti masuk ke layer berikutnya yang namanya belief. Nah, belief ini, keyakinan ini akan memunculkan sikap-sikap atau attitude. Nah, sikap-sikap ini nanti di paling layer yang paling atas, di ujung, di puncak segitiga, itu yang namanya behavior atau perilaku. Berarti kalau kita lihat segitiga itu, maka yang pertama harus kita tanamkan. Kayak dulu ada istilah menanamkan tauhid sejak dini dan lain sebagainya, itu memang itu yang disebut dengan value, dengan nilai-nilai, dengan visi. Jadi hidup ini mau apain? Mau bermanfaat, tanpa linas, atau mau sukses hanya untuk dirinya sendiri saja. Pernah ada teman cerita bahwa alhamdulillah teman kita itu sekarang anaknya semuanya sudah jadi orang. Saya nanya kepada teman itu, apa yang dimaksud jadi orang? Wah, dia jadi pejabat di sini, jadi pengusaha. Jadi yang namanya jadi orang itu jadi pejabat, jadi pengusaha, misalnya gitu. Saya tanya, dia birrul walidain nggak? Dia ngerti dengan tetangga nggak? Nah, ini berkaitan dengan visi misinya dalam hidup, itu dengan nilai-nilainya. Karena basis nilai-nilai itu yang kemudian memunculkan belief. Dan belief ini yang memunculkan attitude. Dan attitude ini yang nanti memunculkan behavior. Jadi ketika kita berharap akhlakul karimah, itu harus dimulainya dari sini, dari value, dari nilai-nilai. Ketika nilai-nilai itu sudah tertanam dengan baik, maka nanti belief-nya ya seperti itu. Dia yakin yang baik yang ini, yang itu enggak.
Nah, itu yang kemudian muncul dalam sikap-sikap dia, pilihan-pilihan dalam hidupnya. Nah, nanti muncul juga dalam perilaku. Nggak mau merugikan orang lain, kemudian lebih kreatif karena dia bisa melihat kaitan satu dengan yang lain. Jadi interkoneksinya bagus, lebih suka bertanya mengapa, bagaimana. Ini kan karena ingin mencari jawaban-jawaban yang lebih mendasar. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini itu yang orang sering menyebutnya sebagai faith independent. Jadi nggak terlalu terkooptasi oleh realitas. Dia bisa transcend, dia bisa naik, dia bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Sehingga biasanya di sini dia akan menjadi lebih bijak, lebih arif dalam menjalani kehidupan. Maka orang-orang yang seperti ini cirinya yang sederhana adalah more meaningful dan more connected. Dia merasa hidupnya lebih bermakna dan lebih terhubung. Apa yang dimaksud dengan lebih terhubung? Dia merasa lebih terhubung dengan skenario besar Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa bahwa ya alhamdulillah meskipun kecil-kecil ya bisa ikut kontribusi memberi manfaat dalam konteks misalnya memakmurkan dunia atau membahagiakan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu dan teman sekalian, dalam Sahih Muslim hadis nomor 4266 pernah sahabat Anas bin Malik itu ditanya. Sahabat Anas bin Malik ini kan sahabat yang pernah istilahnya tinggal bersama Nabi lebih dari 10 tahun. Jadi tahu persis Nabi itu seperti apa. Nah, ketika ada orang yang bertanya, maka dijawab oleh sahabat Anas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas wa kana ajwadan nas wa kana asya'an nas. Jadi kira-kira profilnya Rasulullah itu kalau disederhanakan di dalam 3 kompetensi ini, orangnya sangat baik, kalau dalam bahasa Jawa disebut apian, baik hati, gitu, more loving and compassionate, kalau dalam bahasa Suhud. Kemudian ajwadan nas, ini dermawan, sebaik-baik sedermawan bernawanya orang. Jadi, hampir semua yang beliau miliki kan kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam bahasa Jawa disebut lomo atau loman. Nah, kemudian asyanas, pemberani, betul, courage. Nah, saya pernah membaca jurnal, orang yang kecerdasan spiritualnya tinggi, kata Suhud, ini seorang psikolog dari Inggris, itu dia menyebutkan juga 3 ciri, more loving and compassionate, kemudian less self-oriented dan more giving, lalu courage. Jadi, mestinya orang beragama, apalagi ini jelang-jelang mukallaf, menuju kepada kedewasaan, mestinya udah kelihatan nih sosok bahwa ini pribadi yang keren, yang baik hati, dermawan, ingin mengembangkan orang lain, ya developing others, tidak cuma mengembangkan diri sendiri, tapi juga memfasilitasi perkembangan orang lain. Dan dia berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, berani menghadapi dinamika kehidupan yang seperti apapun. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 109 ada doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ma'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Ada nama Tuhan yang disebut di akhir itu adalah Al-Aziz dan Al-Hakim. Ini menurut saya menarik karena ada 2 kata kunci penting yang disebut, yaitu Al-Aziz dan Al-Hakim. Aziz itu maha kuasa, perkasa, dan Al-Hakim itu maha bijaksana, arif. Nah ini kenapa yang disebut di sini innaka antal azizul hakim, menurut saya ini menjadi pelajaran buat kita bahwa yang harus kita satukan dalam diri anak kita itu adalah anak yang kuat tetapi juga bijak. Karena ada juga orang yang kuat tapi hegemonik sehingga kekuatannya itu menekan, membuat orang lain tidak nyaman karena tidak arif, tidak bijak. Atau sebaliknya, ada orang bijak, orang yang arif, tapi karena tidak powerful, ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membuat perubahan di masyarakat sekitarnya. Nah, oleh karena itu, ada catatan di sini dari 5 kata kunci penting dari ayat itu tadi adalah tilawah, taklim, kitabah, hikmah, dan tazkiyah.
tilawah ini membaca fenomena secara mendalam. Mungkin perlu diajari anak-anak itu dengan critical reflection. Bagaimana kalau membaca itu dibaca dengan kritis, secara mendalam. Jadi tidak sekedar di permukaan. Itu yang disebut dengan deep thinking. Tidak sekedar surface thinking. Hanya berpikir di permukaan yang dicari data. Tapi kalau tilawahnya mendalam, itu yang dicari makna. Jadi dia akan bisa mengambil makna. Kadang kan orang sekolah di sekolah yang sama atau membaca buku yang sama, tapi kedalamannya berbeda. Itu nanti hasilnya akan sangat berbeda. Yang dibiasakan untuk tilawah, karena tilawah ini berbeda dengan qiraah. Kalau qiraah sekedar membaca, kalau tilawah itu membaca secara mendalam, baca buku, baca kitab, baca pengalaman, tapi secara mendalam. Yang kedua adalah taklim. Ini berbagi manfaat, kita ajarkan apa yang sudah kita baca, tidak hanya dipakai untuk sendiri, tapi juga tadi developing others. Kita juga harus ikut ya walau ayah ya sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi berbagi, diajarkan pada orang lain. Mungkin sekarang lewat status, lewat medsos, bikin story atau apa, itu yang kita bisa masuk dalam bagian taklim. Jadi memberi perhatian yang lebih besar pada orang lain. Kemudian yang ketiga, kita membiasakan diri untuk menuliskan gagasan dan hasil perenungan itu. Bisa catatan harian, bisa artikel, bisa buku, atau bisa sekedar update status. Saya pernah menuliskan status dan banyak yang like. Itu hasil perenungan. Misalnya, pernah suatu ketika saya tulis di status saya itu begini. Kebahagiaan akan selalu hadir jika suka dan duka dinilai sama. Jadi saya ingin memberi catatan bahwa kalau mau berbahagia terus-menerus, kita harus bisa menilai suka dan duka itu nilainya sama. Kita diberi yang menyenangkan juga kita terima, diberi cobaan itu juga kita nikmati. Nah, kalau itu sudah sampai di situ, maka kebahagiaan akan selalu hadir dalam suka dan duka. Kita bisa bahagia dalam duka. Misalnya begitu. Itu banyak yang nge-like ya. Kenapa banyak yang nge-like? Karena itu hasil refleksi saya, hasil bacaan saya terhadap Al-Quran, dari pengalaman hidup saya, dari apa yang saya lihat dari teman-teman. Oh, kalau kita caranya begitu, pasti bahagianya cuma sepotong-sepotong. Tapi kalau bisa menilai sama antara suka dan duka, oh ini kita bisa happy terus-menerus. Nah, lalu yang keempat adalah hikmah. Kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, dari setiap kejadian yang kita alami. Jadi semua pasti ada hikmahnya. Kemudian yang terakhir adalah tazkiyah. Tazkiyah itu menyucikan jiwa. Ini banyak orang pinter tapi jiwanya kotor. Nah, itu juga yang bisa kita lihat. Drama Duren 3 misalnya kurang apa, karirnya sangat melejit, orang yang sangat powerful, tapi kearifannya menjadi hilang ketika emosi. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin karena hatinya tidak bersih. Jadi kalau kita sudah bisa tazkiyatun nafs, ya, tazkiyatun nufus, ya sudah nggak ada dengki, iri, tamak, amarah, dendam, permusuhan, itu sudah nggak musim lagi, itu sudah menjadi bagian dari masa lalu pada saat mungkin dulu waktu masih kanak-kanak, tapi begitu sudah mulai masuk remaja, apalagi sudah dewasa, tua, itu sudah jauh lebih bersih hatinya, karena ada proses tazkiyah. Nah, nanti kalau teknisnya dalam psikologi, ada pola asuh itu ada yang otoritatif, ada yang authoritarian, ada yang indulgent, dimanjakan, ada yang unenful, dicuekin. Yang paling bagus yang otoritatif. Itu seperti apa? Ya kontrol, ya demanding, aturannya disertai dengan akibat, harapannya tinggi. Tapi di sisi lain dia juga hangat, penuh perhatian, mau mendengarkan, sabar, demokratis. Kalau ada aturan ya dijelaskan konsekuensinya apa, kenapa gitu. Jadi kontrolnya tinggi, tapi warmth-nya juga tinggi. Nah, yang lain-lain kurang bagus. Yang paling bagus adalah yang otoritatif. Nah, apa akibatnya kepada anak? Kalau polanya itu otoritatif, itu anak akan tumbuh menjadi pribadi yang gembira, percaya diri, bisa mengendalikan diri, kerjasamanya bagus, bersemangat, dan bersahabat dengan siapapun. Nah, ini kalau dikembangkan dalam suasana keluarga yang otoritatif. Nah, sebagai catatan akhir, nanti biar ada waktu untuk diskusi, kita sebagai orang tua, mungkin juga guru, perlu untuk lebih fleksibel dalam bertindak dan berbicara.
sikap kaku dan formal dari orang dewasa hanya akan membuat remaja ini menjauh dan semakin lengket teman sebayanya. Nah, kesediaan orang tua dan guru berperan layaknya teman, sahabat, itu akan membuat remaja merasa nyaman untuk mengkomunikasikan kegalauan hatinya. Yang kedua, kemandirian remaja diajarkan secara bertahap dengan mempertimbangkan dan melindungi mereka dari risiko yang mungkin terjadi karena cara berpikir yang belum matang. Nah, kebebasan yang diberikan terlalu dini akan memudahkan remaja terperangkap dalam pergaulan yang buruk, obat-obatan terlarang misalnya, aktivitas seksual yang tidak bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, remaja perlu diberi kesempatan untuk melakukan eksplorasi positif yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman dan teman baru, mempelajari berbagai keterampilan yang sulit, dan memperoleh juga pengalaman yang memberikan tantangan agar mereka dapat berkembang dalam berbagai aspek kepribadiannya. Nah, yang keempat, sikap orang tua dan guru yang tepat adalah sikap yang otoritatif, yaitu dapat bersikap hangat, menerima, dan aturan, serta nilai-nilai jelas dan bijaksana. Nah, ini menyediakan waktu untuk mendengar, menjelaskan, berunding, dan mampu memberikan dukungan pada pendapat anak yang benar. Nah, lalu dalam pendidikan keagamaan yang perlu mendapatkan porsi tinggi adalah pengembangan spiritualitas otentik. Jadi otentik spirituality, kan religius yang hitam putih. Karena spiritualitas keluarga dan lingkungan pendidikan yang sehat akan memberikan kontribusi signifikan bagi kemampuan remaja mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupannya, termasuk tekanan dari teman sebaya. Saya kira demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi pemantik diskusi kita untuk bagaimana melandingkan Islam jelang-jelang mukalaf. Terima kasih banget ini kayaknya. Terima kasih Dalam banget banget ya. Khairuddin Basori, Pak Irut telah memberikan pemaparan luar biasa sekali. Untuk materi Bapak Ibu sekalian sudah beliau simpan di kolom chat dan juga sudah saya sampaikan dalam grup Golden Habit Forum. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih memiliki beberapa waktu untuk berdiskusi ataupun tanya jawab. Kami persilakan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung terlebih dahulu. Selain tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Hanif, ini sepertinya untuk Pak Ustadz Agus terkait dengan perintah untuk memisahkan tempat tidur mereka katanya. Nah, bagaimana dalam kondisi tertentu ini kadang-kadang mohon maaf di beberapa keluarga itu sulit untuk mengimplementasikan itu karena keterbatasan kondisi dan lain sebagainya. Itu mungkin ada pertanyaan pertama dari Pak Hanif dan juga ini Pak Jamaluddin. Pak Jamaluddin mungkin akan menyampaikan terlebih dahulu. Monggo silakan Pak Jamaluddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pengajian pagi hari ini. Saya ingin pertama adalah dari Pak. Jadi tentang katanya bahwa ketika anak itu hukumlah gitu ya, kalau 10 tahun belum menjalankan sholat itu hukuman itu mungkin tidak perlu kita artikan secara letterlet ya. Ada berilah sanksi. Jadi hukuman itu substansinya pada sanksi. Berilah sanksi, sanksinya tidak harus dalam bentuk pukulan, bentuk apa saja yang sifatnya memberikan peringatan, memberikan sanksi. Kalau pukulan itu terus seperti kejam gitu pada anaknya, oh dipukul gitu ya. Gitu. Jadi pukulah itu lebih ke arah substansinya, yaitu pukulah. Karena pada umur 10 tahun, sebelum 10 tahun itu sudah mulai ada kesadaran bagian dari masyarakat. Jadi kalau umur 10 tahun dia sudah menjadi ada kesadaran saya part of society, bagian dari orang lain. Jadi dia harus sudah bisa sedikit ke arah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Terus yang kedua, Pak Khairuddin tadi ada beberapa kami sampaikan, Pak. Jadi sebetulnya kita melihat bahwa posisi atau peran keluarga di sini kan ayah ibu ya. Jadi keluarga itu sebenarnya apa atau keluarga itu gitu ya. Nah, keluarga itu pertama bisa diartikan sebagai perspektif sosial adalah unit terkecil dalam masyarakat.
bapak, ibu, dan anak-anak. Yang kedua adalah keluarga diartikan sebagai kapannya sebagai lembaga hukum. Pengertiannya adalah bahwa itu ada ikatan. Kalau tadi dimulai dengan unit terkecil, kalau dari segi legal ini adalah ikatan antara dua orang yang bukan muhrim, kemudian disatukan dan ada tanggung jawab masing-masing ya gitulah. Tapi yang lebih penting lagi, keluarga dilihat sebagai lembaga pendidikan. Jadi educational institution, lembaga pendidikan itu artinya bahwa orang tua itu sebenarnya sebagai gurunya, sebagai pendidik. Gitu. Itulah sesuai dengan hadis Nabi, tungkal mar'atul li arba'in, bahwa dinikahi orang itu, wanita itu 4 kemungkinan. Maka wajahnya, tampilannya, khasabnya atau kekayaannya. Tapi Rasulullah carilah yang agamanya, karena dia akan mendirikan lembaga pendidikan. Maka lembaga pendidikan anak-anaknya sebagai alat pendidikan. Maka di sini pendidikan itulah sebetulnya the first and the primary education of human life. Jadi keluarga adalah the first and the primary. Yang pertama dan utama pendidikan dalam awal kehidupan manusia. Jadi saya sangat mendapat sekali dan bagaimana usaha-usaha mendidik, apalagi sebelum mu'alaf ya, sebelum mu'alaf ini kan pas jadi diri. Dulu Bu Zakiyah Darajat Murah pernah menyampaikan bahwa anak remaja itu anak berdiri di atas batu bergoyang. Batu bergoyang. Jadi saya selalu goncang gitu ya. Dewasa sih belum, anak sudah nggak patut, dewasa juga belum. Dan bergoyang itulah mencari identitas. Dan itu memang krusialnya di situ, Pak. Terima kasih, sudah nembok saja. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Jamaluddin. Monggo langsung direspon oleh Ustaz Agus atau Ustaz Irut. Monggo. Monggo Ustaz Irut. Memang begitu Pak Jamal, bahwa keluarga sangat penting. Cuma memang yang jadi persoalan itu tidak semua orang yang baik, yang berilmu itu bisa mengimplementasikan itu di rumah. Itu yang jadi persoalan. Jadi ada cerita lucu. Pernah saya dipanggil seorang kiai, karena kiai juga guru saya. Dan beliau kalau ceramah tentang keluarga sakinah itu keren, Pak. Dia sering memberi nasihat perkawinan, macam-macam. Lalu dia bilang, "Le, tolong itu anakku diajak bicara." Kaget. Wah, saya nggak bisa ngomong sama anak sendiri. Kemarin itu sudah saya ajak mancing, saya ajak makan bersama, nggak bisa keluar. Dia tahu teorinya, tapi nggak jalan. Ya, begitu saya ngomong anaknya itu ada masalah apa, cerita banyak. Termasuk cerita tentang bapaknya yang nggak bisa ngomong sama anaknya sendiri, tapi bisa ngomong sama anaknya orang. Ini menarik sekali. Iya, betul sekali. Kita nggak bisa kasih contoh. Jadi misalnya ada yang jadi guru idola di kelas, tapi nggak menjadi idola di rumahnya sendiri. Iya Pak. Saya itu kalau di luar halus, sangat care. Ternyata kalau di rumah itu keras sekali Pak. Itu kan bahwa anak guru, anak ustadz itu marahnya tinggi di rumah Pak. Mungkin tuntutannya tinggi, anak-anak nggak selalu bisa memenuhi itu. Jadi kemudian marah. Kalau anaknya orang lain nggak terlalu risaukan, tapi begitu anaknya sendiri, wah ini anak saya, mempermalukan keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian yang muncul marah. Ini karena juga soal mungkin hasanah metodologinya, how to-nya itu, kaifiahnya itu yang terbatas. Sehingga yang ada cuma keinginan, cuma karena nggak bisa menyampaikannya dengan baik, akhirnya kemudian nggak ketemu dengan anak. Tapi kalau kita bisa dekat, bisa turun, menyesuaikan seperti sahabat, itu biasanya anak akan menjadikan kita sebagai idolanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali ya Pak. Dari Ustaz Agus mungkin untuk memberi respon. Ya. Yang pertama itu yang disampaikan Profesor Khairuddin Basori.
itu menunjukkan bahwa memang untuk mendidik anak itu ya perlu ilmu yang banyak. Dan kita tidak bisa sekedar mengandalkan pengalaman masa lalu kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan ini cocok dengan sabda Rasul kita ya, alimu auladakum li zamanin ghairu zamanikum. Ajari anak-anakmu untuk suatu zaman yang berbeda sama sekali dengan zaman kamu anak-anak dulu. Sehingga tidak bisa dengan copy paste. Nah, ini ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Irut. Menurut saya ini perlu dimiliki oleh para kader-kader muda kita, sehingga di dalam proses untuk mendidik anak-anaknya, menjadikan keluarganya menjadi lembaga pendidikan menurut istilah Prof. Jamaluddin gitu ya. Ini bagaimana kita termasuk membina keluarga itu harus diingatkan itu adalah lembaga pendidikan di mana bapak dan ibu itu sebagai mentor, sebagai pendidik, sebagai ini sehingga nanti semuanya berfungsi dengan baik. Ini idealnya ya. Tapi memang dalam ranah kenyataan memang ya banyak hal-hal yang perlu kita kaji, kita kembangkan sehingga nanti peran keluarga sebagai lembaga pendidikan, menurut saya ini betul sekali itu Prof. Jamaluddin ini ya. Jadi ini semua paham ya bahwa keluarga itu adalah lembaga pendidikan. Nah, terkait dengan bagaimana kita mengelola keluarga, seperti menerjemahkan fadribu, ya pukullah anakmu ya 10 tahun kok sholatnya belum beres, ya belum menjadi kebiasaan. Nah, itu mau diartikan sebagai sanksi, monggo itu berdasarkan kebijakan kita masing-masing. Tapi kalau mau kita artikan sebagai letterlek memukul, ya memukulnya jangan memukul yang menyakitkan. Ini sekedar kegeraman kita melihat kok belum sesuai dengan yang dituntutkan oleh Rasulullah. Mungkin perlu kita sampaikan itu. Sehingga anak itu tahu persis bahwa ini adalah sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting. Sehingga orang tua harus untuk menciptakan kondisi sholat itu sebagai sebuah kewajiban. Saya kira itu, mungkin tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hanif ya, di Jakarta kontraannya kecil sehingga anak laki-laki perempuan tidak dipisah tidurnya. Nah ini untuk keluarga Muslim ya gimana caranya kecil ya laki-laki perempuan gimana bisa dipisah ya jangan karena ini memang besar sekali pengaruhnya bagi anak-anak ya kalau dia di rumah campur baur seperti itu nanti juga perilakunya juga akan besar sekali. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Irut perlu melanjutkan ini. Ini ada usulan untuk ditulis jadi buku Pak Irut yang disampaikan tadi. Siap. Baik, terima kasih Ustadz Agus, Ustadz Irut. Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah menunjukkan 7.34. Sepertinya kita perlu mengakhiri sesi Golden Habit Forum ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti di kesempatan lain Ustadz Agus dan juga Ustadz Irut bisa membersamai kita semua di Golden Habit Forum di episode selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari Ustadz Irut mungkin. Ustadz Irut, monggo. Ya, membumikan Islam dalam keluarga tidak semata-mata soal kemampuan, tetapi juga soal keterampilan untuk mentransformasikan nilai-nilai yang kita yakini supaya betul-betul juga bisa menjadi nilai-nilai yang insya Allah juga dimiliki oleh karena sebuah keterampilan maka butuh latihan, butuh kesediaan untuk belajar dari banyak pihak, termasuk juga belajar dari kesalahan kita sendiri. Pendidik yang baik itu tentu kita bisa introspeksi kalau ada yang kurang, kemudian kita perbaiki dan insya Allah akan selalu menjadi lebih baik. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Dan Ustaz Agus mungkin closing statement. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. Perjuangan untuk mewujudkan Islam di dalam kehidupan keluarga ini bagian penting dari perjuangan Muhammadiyah. Nah, ini salah satu step untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya itu sesungguhnya dimulai dari kepemimpinan kita di dalam keluarga.
Oleh karena itu, mari kita berikan perhatian yang cukup, yang besar di dalam melaksanakan fungsi kita di dalam kepemimpinan keluarga ini. Karena terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu hanya terjadi kalau keluarga-keluarga itu juga terwujud keluarga Islam yang sebenar-benarnya. Demikian, Mas Ewan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak sekali lagi Pak Agus, Ustadz Irut, dan juga Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan atensinya selama ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode yang selanjutnya di hari Sabtu mendatang. Mari sama-sama kita akhiri dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Terima kasih, kami mohon undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.